Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di malam ini yang keberapa kali ya dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi dan pandangan-pandangan untuk kita ngambil kesempatan ke depan yang sudah saya ulang berkali-kali bahwa 90% portonya masuk ke Bitcoin, yang mana sekarang Bitcoin sampai naik 5% ya. Jadi kalau uang Anda masuk berkarung-karung masuk ke Bitcoin, Anda cuan 5% udah lumayan. Yang Anda harapkan di meme coin masuk meme coin nanti akan jadi jutawan, mengharapkan naik jutaan persen, malah nonsen, omong kosong. Yang positif yang jelas tidak menghayal ya ada di Bitcoin. Juga saya akan memberikan gambaran. Ini kelihatannya yang dimainkan selain Bitcoin ya, untuk jangka pendek ini ada di Solana. Cepet sekali Solana. Jadi nanti kalau Solana suatu ada crash, ada bantingan, Anda yang mau scalping ataupun swing masuk ke Solana, karena sudah bisa dibaca yang dimainkan berarti setelah BTC itu Solana untuk swing ataupun scalping jangka pendek. Kalau SRP Cardano nggak jadi soal itu untuk long invest, harganya lagi di bawah, itu saatnya masuk di bull market, nanti waktunya ya, nunggu timingnya, dia juga akan terbang yang luar biasa. Ini yang untuk jangka pendek yang ingin scalping ataupun swing, masuknya BTC ataupun Solana, tapi nunggu bantingan. Kalau sekarang mau masuk ya saya nggak tanggung jawab, bisa naik lebih tinggi lagi, bisa nanti suatu saat ada bantingan. Kalau saya rasa yang bijak nunggu bantingan, karena kripto itu naik dan turun, karena ini ada news-news yang luar biasa, makanya harganya pada meningkat naik ya. Jadi ada news yang dikatakan bilang palsu, ada yang bisa dikatakan benar. Yang jelas kita mengikuti arus saja. Yang namanya berita di dalam kripto itu media, yang saya katakan bolak-balik, media punya dia, yang kontrol dia ya, yang bayar dia, dia mau memberitakan yang benar ataupun yang enggak itu dia sendiri, urusan dia. Kita itu di sini lagi game ya, dimanipulasi. Kadang berita benar dibilang tidak ya, yang berita tidak benar dibilang benar. Jadi kita harus betul-betul bisa mencerna kondisinya. Dalam market itu semua tipu menipu. Makanya kalau masuk yang demand terkuat ya, saya rasa Anda masuknya di Bitcoin. Semua orang berkelas itu trading maupun swing maupun investasi itu yang pertama di BTC bro, bukan di meme coin. Kalau meme coin ya jangan ditanyakan tiap hari ya, itu di situ game, gambling ya, game untung-untungan, kayak ibarat kita main lotre untuk meme coin. Tapi yang untuk bisa dijual nanti di bull market yang akan datang, yang akan terbang, saya rasa ada di yang sudah ada di market gede ya, yang sudah ada di Binance, yaitu Floki sama PP. Ini saatnya harga berapapun untuk meme coin yang mau gambling di meme coin, saatnya masuk, nanti dijual di bull market yang akan datang ya, untuk meme coin ya. Tapi kalau yang untuk Cardano SRP ya sudah waktunya masuk, yang mana 1 tahun lagi akan halving, malah nggak sampai 1 tahun, di bulan April tahun 2024, nanti akhir tahun di tahun depan kan sudah bull market. Makanya ini saatnya untuk masuk ya, itu di situ ya. Saya langsung akan saya kasih beritanya, yang mana Bitcoin ETF bikin dompet kripto USDT teratas ya, borong lebih banyak. Yang ini kabar palsu tentang persetujuan ETF telah mempengaruhi pasar kripto dalam cara yang tak terduga. Jadi ini kabar ini, dia bilang ini kabar palsu bro. Itu kabarnya palsu, tapi kenyataan datanya di data onchain itu meningkat pesat, demand masuk. Jadi nggak memikirkan ini berita palsu ataupun apa, yang penting intinya tahun depan itu kan akan bull market, akan halving BTC ini pada waktunya, pada akumulasi. Dia nggak mikir ya apa mau ETF disetujui ataupun enggak. Yang mana ini dikatakan kabar palsu tentang persetujuan Bitcoin ETF telah mempengaruhi pasar kripto dalam cara yang tak terduga. Makanya susah kalau kita melihat berita-berita di kripto itu, wong semua di sini game. Yang benar itu bisa dikatakan salah, yang salah bisa dikatakan benar ya.
Jadi kita harus punya mindset sendiri, kita harus punya jurus sendiri. Intinya 1 tahun menjelang halving BTC sudah masuk, nanti bull market dijual, nunggu lagi crash lagi. Itu sabar nggak seperti itu? Itu yang pemenangnya akan seperti itu, bukan berdasarkan berita ya. Dompet kripto teratas USDT, mata uang kripto yang populer, telah meningkatkan akumulasinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dompet USDT ini teratas meningkatkan akumulasi. Data dari sentimen menunjukkan bahwa laporan palsu tentang persetujuan ETF Bitcoin telah mendorong dompet teratas USDT untuk meningkatkan akumulasinya. Ini dibilang kan berita palsu, tapi nyatanya berbondong-bondong pada masuk USDT yang akan dibelikan untuk BTC. Ini yang sudah terbang dulu BTC sama Solana. Jadi sudah bisa dibaca ya, nanti ketika Anda mau swing, mau trading, tapi nunggu bantingan masuk di BTC ataupun Solana dulu yang untuk main jangka pendek ya. Hal ini telah mengakibatkan lonjakan volume transaksi on-chain USDT mencapai level tertinggi sejak Agustus. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak. Namun ini adalah bukti yang nyata bahwa rumor dan spekulasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar kripto. Aliran USDT bergeser ke negatif. Awalnya informasi yang salah ini menyebabkan lonjakan yang mencolok dalam pergerakan USDT ke bursa kripto. Namun aliran ini sejak itu telah berbalik arah menjadi negatif. Saat ini telah terjadi aliran keluar USDT yang signifikan dari bursa. Nah ini nanti setelah pada masuk kemudian naik terbang tinggi, kemudian berbalik arah, USDT ditarik kembali, tahu-tahu well pause masuk kembali ya. Penurunan itu dimanfaatkan sama paus untuk memborong daripada BTC. Memang susah. Jadi kalau kita mindsetnya sudah kuat, bodo amat, yang penting 1 tahun menjelang halving BTC ya kita masuk saja. Itu ya. Jadi Anda riset mandiri, semua Anda yang menentukan. Ini memang simpang siur nggak karuan kabarnya. Ada yang memang lagi pada borong BTC, tapi kemarin juga kan saya beritakan bahwa Elon Musk itu kan dulu kan udah dijual 75%, dia tinggal sekicrit BTC-nya, tiba-tiba sampai 4,2 triliun bro. Ini artinya kan dia memborong, membeli secara diam-diam ya. Ya inilah kripto. Ini menunjukkan bahwa trader mungkin sedang mencari tempat yang aman untuk aset mereka dengan aliran USDT yang negatif. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin menarik aset mereka dari bursa. Nah ini nanti kalau setelah diberitakan bahwa ini negatif semua keluar lagi, lah ini dimanfaatkan pasang short juga. Kan aneh kan, sulit kan. Makanya Anda harus betul-betul punya mental yang baja. Jangan asal berita dimakan mentah-mentah. Yang penting Anda harus punya analisa yang matang sendiri tentunya ya. Akumulasi USDT oleh trader dan aliran negatif ke bursa menunjukkan upaya untuk melindungi aset di tengah volatilitas pasar yang meningkat. Trader mengumpulkan USDT untuk melindungi aset mereka dan mempersiapkan diri untuk potensi gejolak pasar. Jadi dalam dunia kripto yang penuh gejolak, rumor dan spekulasi dapat memiliki dampak yang signifikan seperti yang kita lihat dari kasus ini. Kabar palsu tentang persetujuan ETF telah mempengaruhi pasar dalam cara yang tak terduga. Ya kita palsu atau enggak kita nggak tahu. Kalau ada asap kan pasti ada api, ada bocoran juga kita nggak ngerti. Makanya kalau di saat harga murah seperti ini ada Polygon yang bagus-bagus, ada apa namanya yang murah-murah, SRP, Cardano, ya masuk sajalah ya. Itu aja ya. Saya rasa cukup untuk malam ini untuk menjadikan pertimbangan Anda untuk berinvestasi. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Anda sambil riset sendiri yang mana memang gunjang-ganjing seperti ini. Kalau yang mengikuti kripto yang bermain scalping ataupun trader ya pusingnya di sini. Tapi kalau Mas Bro yang penting untuk long invest yang mana 1 tahun lagi akan halving BTC ya sekarang masuk saja semampunya, mulai cicil-cicil. Saya sebagai long invest yang mana akan saya panen di bull market yang mendatang ya. Cukup ya, mudah-mudahan bisa jadikan pertimbangan Anda investasi. Tolong yang belum subscribe, sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.